Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah akuntansi keuangan menengah, kita akan membahas konsep liabilitas atau konsep utang. Nah, liabilitas ini merupakan salah satu akun tunggal atau akun pokok dari akun-akun yang ada dalam akuntansi. Dia merupakan akun kedua setelah akun kas. Akun liabilitas ini saldo normalnya berada di kredit ya. Nah, di sini definisi liabilitas itu sendiri merupakan suatu kewajiban saat ini ya dari sebuah entitas yang timbul karena peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Nah, 3 hal yang bisa kita tarik di sini. Yang pertama adalah kewajiban saat ini. Jadi liabilitas itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita penuhi secepatnya atau harus kita penuhi saat ini juga. Kemudian peristiwa masa lalu. Nah, biasanya kewajiban saat ini itu muncul karena peristiwa-peristiwa di masa lalu. Peristiwa apa itu? Dalam akuntansi adalah peristiwa tentang transaksi. Artinya kita melakukan sebuah transaksi misalkan di bulan lalu atau di hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalu, sehingga mengakibatkan kita untuk mendapatkan kewajiban saat ini. Nah, kemudian cara penyelesaiannya yaitu dengan mengeluarkan sumber daya. Sumber daya apa yang harus dikeluarkan? Yaitu sumber daya yang berupa kas, atau bisa juga sumber daya yang setara dengan kas. Dalam pengklasifikasiannya, liabilitas ini diklasifikasikan dalam liabilitas jangka pendek serta liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek sering juga disebut sebagai liabilitas lancar. Nah, ada beberapa syarat di mana liabilitas itu dikatakan liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek. Apa saja syaratnya? Yang pertama, yaitu mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Artinya, penyelesaian liabilitas ini atau pembayaran liabilitas ini dilaksanakan dalam siklus operasi normal, atau misalkan dalam periode tertentu, dalam bulan tertentu, atau dalam pencatatan tertentu. Yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Nah, bisa juga liabilitas tersebut tujuannya yaitu untuk diperdagangkan atau untuk dijual. Selanjutnya, yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat ya untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, 4 klasifikasi ini jika suatu liabilitas kita masuk ke dalam salah satunya atau keempat-empatnya mungkin, nah maka liabilitas tersebut bisa dikatakan sebagai liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek. Artinya harus segera dipenuhi saat itu juga. Nah, selanjutnya entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Artinya jika liabilitas di luar keempat syarat tadi, maka liabilitas tersebut dikatakan sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, selanjutnya liabilitas jangka pendek termasuk dalam kategori instrumen keuangan dari liabilitas keuangan. Apa maksudnya instrumen keuangan di sini? Artinya liabilitas jangka pendek ini nantinya akan menghasilkan data berupa data keuangan yang hendak diolah oleh bagian akuntansi atau hendak dihitung oleh bagian keuangan atau bagian akuntansi. Nah, terkait dengan instrumen keuangan itu diatur di dalam PSAK. Ya, saudara nanti bisa dalami atau bisa membaca di PSAK 50 tentang penyajian instrumen keuangan. Nah, secara sekilas saya coba gambarkan dalam PSAK 50 itu nanti saudara dapat melihat instrumen-instrumen keuangan, bagaimana dari mulai penyajiannya, bagaimana pola-pola dari instrumen keuangan yang menghasilkan data-data keuangan atau data yang bisa diolah oleh akuntansi. Kemudian PSAK 55 juga tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, saudara juga bisa pahami. Kemudian ada PSAK 60 tentang pengungkapan instrumen keuangan. Nah, liabilitas itu diukur dengan nilai wajar, bisa juga dengan nilai amortisasi atau dengan harga perolehan. Artinya liabilitas tersebut
bila biaya transaksi untuk yang diukur dengan nilai wajar dibebankan sebagai biaya periode berjalan. Sedangkan untuk yang diukur selain dengan nilai wajar itu dikapitalisasi atau dijumlahkan atau disesuaikan dengan nominal-nominal tertentu. Nah, kapitalisasi ini nanti akan berpengaruh pada biaya transaksi serta pada efektif interest rate dan beban bunga yang diakui. Ini perlu diperhatikan oleh semuanya dalam melakukan pencatatan liabilitas atau pencatatan utang. Nah, tadi di awal saya jelaskan bahwa liabilitas itu merupakan akun pokoknya gitu, akun tunggalnya. Sehingga kalau namanya akun pokok atau akun tunggal, pasti dia akan mempunyai akun-akun turunan. Artinya ada beberapa akun di bawah dari liabilitas ini. Nah, akun-akun yang tergolong dalam liabilitas jangka pendek itu bisa kita lihat di sini ada utang usaha. Itu jelas ya, utang usaha sifatnya jangka pendek. Jadi harus kita segerakan pembayaran dari kewajiban tersebut. Kemudian juga ada wesel bayar, utang bank jangka pendek, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo, sampai terakhir itu ada utang pajak pihak ketiga. Nah, akun-akun ini merupakan rangkuman dari akun-akun yang nantinya akan saudara jumpai dalam pencatatan akuntansi. Saudara nanti harus bisa membedakan bahwa akun-akun ini merupakan akun-akun dari liabilitas jangka pendek. Oke, kita bahas yang pertama terkait dengan utang dagang atau dalam istilah akuntansi itu disebut account payable. Nah, saudara-saudara mungkin sudah sering mendengar istilah ini ya dalam pencatatan akuntansi keuangan. Nah, jadi saya akan jelaskan secara singkat saja di mana utang dagang ini nantinya jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Misalkan saudara melakukan transaksi tersebut saudara dibayar secara utang gitu ya, maka nanti harus diselesaikan proses pembayarannya sesuai dengan kesepakatan di awal tentang pembayarannya kapan. Nah, terkait dengan pencatatannya itu biasanya dicatat dalam faktur pembelian. Nah, sehingga nanti kalau saudara menjumpai faktur-faktur pembelian itu pasti dicatat sebagai akun dari utang dagang atau akun payable. Nah, dalam sebuah utang dagang nanti akan ada istilah perjanjian pembelian. Nah, misal di sini ada 2/10 kemudian N/30. Nah, ini berarti pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari. Jangka waktu untuk pembayaran kredit tersebut adalah 30 hari. Nah, jadi kalau misalkan saudara nanti menemukan tentang persyaratan pembelian atau perjanjian pembelian, seperti misalkan syarat yang 2/10 N/30 ini, saudara harus bisa membacanya. Nah, selanjutnya di sini adalah ilustrasi utang dagang. Nah, kira-kira bagaimana sih cara pencatatan utang dagang atau cara pencatatan dari transaksi utang dagang tadi? Di sini ada sebuah contoh. PT Kenanga pada tanggal 1 November 2018, mereka membeli peralatan secara kredit, ya, secara kredit sebesar 20 juta. Nah, syarat pembelian adalah 2/10 N/30. Nah, maka di sini saudara bisa catat pada tanggal 1 November 2018 saudara memperoleh peralatan ya sebesar 20 juta sehingga peralatan kita simpan di debit karena itu adalah kita peroleh. Kemudian kita secara tidak langsung akan mendapatkan utang dagang atau akan memiliki utang dagang sebesar nominal yang sama dengan nominal perolehan peralatan yang kita terima, yaitu sebesar 20 juta. Nah, misal jika dilunasi pada tanggal 10 November, maka utang dagang kita simpan di debit. Karena tadi ya, saldo normal dari utang itu adalah kredit. Jadi jika dia mengurangi, maka kita simpan di kredit. Utang dagang di kredit sebesar 20 juta, kemudian kas sebesar 19.600.000 dan potongan pembelian 400.000. Oke, yang perlu diperhatikan di sini, kenapa ada potongan pembelian? Kita kembali lagi ke syarat tadi. Tadi ada syarat pembelian yaitu 2/10 N/30. Artinya kita akan mendapatkan potongan 2% jika dibayar kurang dari atau dalam jangka waktu 10 hari ya. Dengan jarak pembayaran itu 30 hari.
Nah, artinya di sini kita mendapatkan potongan pembelian karena pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan tadi, yaitu 10 hari. Sehingga kita mendapatkan potongan 2%, yaitu sebesar 400.000 gitu. Nah, jika dilunasinya 15 November 2018, artinya lewat dari jangka waktu persyaratan pembelian tadi, maka pencatatannya adalah utang dagang 20 juta dan kas yang kita keluarkan 20 juta. Kenapa seperti itu? Karena pembayarannya itu dilakukan lewat dari tanggal perjanjian tadi atau lewat dari syarat pembelian tadi. Sehingga kita tidak akan mendapatkan potongan. Kira-kira begitu cara untuk mencatat utang dagang di dalam akuntansi. Nah, selanjutnya ada akun wesel bayar atau notes payable. Ini juga bukan akun baru, ini pasti saudara sudah pernah mencatatnya di dalam akuntansi dasar. Nah, ini merupakan janji untuk membayar sejumlah tertentu, ya, misalkan 10 juta, 20 juta, pada waktu yang telah ditentukan. Artinya waktunya ditentukan, berapa jangka waktunya. Kemudian diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar pembelian. Dapat bersifat jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Seringkali berbunga atau dapat tidak berbunga juga. Nah, jika tidak berbunga, maka akan diterbitkan dengan diskon. Ingat ya, jika tidak ada bunga, maka penerbitannya akan ada diskon. Oke. Nah, bagaimana cara untuk pencatatannya? Nah, saudara bisa perhatikan ilustrasi dari transaksi wesel bayar ini. Ini adalah transaksi wesel bayar yang berbunga. PT Kenanga melunasi utang dagang sebesar 20 juta pada tanggal 1 Desember 2018 dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12%. Nah, jadi si PT Kenanga ini melunasi utang dagangnya sebesar 20 juta. Nah, cara pelunasannya itu dengan menerbitkan wesel sebanyak wesel bayar 90 hari dengan bunga 12%. Maka pencatatannya 1 Desember 2018, tanggal terjadinya sebuah pembayaran itu. Nah, utang dagang sebesar 20 juta kita simpan di debit, ya. Kemudian wesel bayar kita simpan di kredit. Nah, kenapa pencatatannya seperti itu? Karena proses di sini adalah proses pembayaran utang, sehingga utang dagangnya itu akan berkurang sebesar 20 juta. Kenapa bisa debit? Seperti tadi dijelaskan bahwa utang dagang juga sama, merupakan bagian dari akun utang, sehingga ketika dia bertambah, ketika dia berkurang, ketika dia mengurangi, maka dia akan disimpan di debit. Nah, karena ini pembayaran, ya pembayaran utang, artinya akan mengurangi utangnya. Jadi disimpan di debit. Sedangkan wesel bayarnya disimpan di kredit karena ada penambahan wesel bayar di sana sebesar nominal yang sama. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 bunganya yaitu adalah 30 per 360 dikali 12% dikali 20 juta. Sehingga beban bunganya adalah 200.000. Beban bunga kita simpan juga di debit. Sedangkan utang bunga kita simpan di kredit. Karena dia nanti akan menjadi sebuah kewajiban juga. Nah, kemudian wesel dilunasi 1 Maret 2019. Bagaimana nih jika misalkan wesel tersebut dibayarnya ternyata pada tanggal 1 Maret 2019? Maka wesel bayar di debit sebesar 20 juta, kemudian utang bunganya 200.000 dan beban bunganya adalah 400.000. Dari mana nominal 400.000 ini sebagai beban bunga? Yaitu tadi sebagai beban bunga di bulan Desember tadi gitu. Kemudian kasnya juga itu dikredit sebesar nominal dari penjumlahan wesel bayar, utang bunga serta beban bunga. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas tentang liabilitas jangka panjang ya, yang akan jatuh tempo di periode berikutnya atau akan dilakukan pembayarannya itu di periode akuntansi selanjutnya. Jadi bukan di periode akuntansi saat ini. Nah, liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi pada periode berikutnya diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek. Nah, jadi dia bisa diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek, kecuali dilunasi dengan akumulasi dana. Ini kecuali ya. Dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar.
kemudian dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru, atau juga bisa dikonversi menjadi saham atau dirubah ke dalam bentuk saham. Nah, liabilitas jangka panjang walaupun akan jatuh tempo, tapi dia bisa diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, walaupun misalkan dia jatuh tempo gitu ya, akan jatuh tempo, tapi tetap dia bisa diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, di sini entitas harus menunjukkan kemampuan untuk melengkapi proses pembiayaan ulang. Nah, hutang tersebut dibiayai ulang sebelum laporan keuangan itu diluncurkan ya, atau entitas menandatangani perjanjian pembiayaan ulang. Nah, saudara, yang perlu dipahami apabila nanti ada liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya. Nah, tapi tidak semua liabilitas jangka panjang itu nantinya akan menjadi liabilitas jangka panjang, tapi ada beberapa liabilitas jangka panjang yang dicatat di liabilitas jangka pendek karena jatuh temponya pada saat itu. Intinya seperti itu. Walaupun memang agak jarang pencatatan akuntansi dari akun ini, tapi jika nanti saudara ketemukan di dalam soal, saudara harus bisa memecahkan ataupun saudara harus bisa melakukan pencatatannya. Itu yang paling penting. Nah, selanjutnya ada liabilitas jangka pendek dibiayai kembali. Nah, di sini liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek ya, harap dipahami. Jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Jadi artinya di sini tidak ada hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Nah, jadi ini terkait dengan liabilitas jangka pendek yang nanti akan dibiayai kembali. Nah, yang terakhir juga ada utang dividen, di mana utang dividen ini juga merupakan bagian dari liabilitas jangka pendek. Utang dividen ini diakui pada saat pengumuman dividen dalam rapat umum pemegang saham. Jadi nanti dalam rapat pemegang saham atau rapat umum pemegang saham biasanya akan ada pengakuan dari utang dividen gitu, yang harus dibayar atau yang harus kita selesaikan gitu. Nah, ini mungkin bahasan terakhir yaitu tentang utang dividen. Utang dividen itu sering muncul di dalam pencatatan akuntansi, apalagi dalam akuntansi di perusahaan-perusahaan yang relatif besar. Nah, selanjutnya ada kuis. Ini tentang PT AL ya, yang mendapatkan informasi PPN masukan dan PPN keluaran sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada PPN masukan dan juga ada PPN keluaran untuk bulan Januari, kemudian Februari dan Maret. Nah, di sini saudara diminta untuk membuat jurnal ya pada setiap akhir bulan dan pada saat pembayaran hutang PPN. Nah, silakan ini dikerjakan dan nanti kita akan bahas di kolom diskusi. Nah, terkait yang belum saudara pahami atau yang saudara ingin tanyakan, nanti silakan bisa ditanyakan atau bisa kita diskusikan. Misalkan dari bahasan-bahasan tadi ada yang menurut saudara belum jelas atau menarik untuk didiskusikan, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Itu saja mungkin untuk pemahaman di hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan sedikitnya, dan apabila ada yang kurang silahkan ditanyakan. Segala kekurangan sesungguhnya memang dari saya, dan apabila saudara menemukan hal-hal baik, hal-hal baru, atau hal yang bisa saudara pelajari, itu sepenuhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.